Kita lanjutkan ke nomor 39 soal SIMAK UI tahun 2019. Diketahui sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, maka waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah. Soal ini merupakan perpaduan konsep energi listrik dan energi panas. Jadi kalian recall persamaan-persamaan apa aja yang ada pada kedua bab tersebut. Kita recall satu persatu persamaan energi listriknya. Pertama, energi listrik itu dirumuskan dengan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Di mana W itu adalah energi listrik, ya. Dan satuannya adalah Joule. Kemudian I adalah watt arus listrik. Satuannya ampere. R adalah hambatan listrik, ya, hambatan. Satuannya ohm. T adalah waktu. Satuannya detik. Energi listrik juga bisa dirumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. Nah, W-nya energi listrik, V-nya tegangan listrik atau beda potensial. Jadi V-nya adalah tegangan listrik. Satuannya apa? Satuannya volt. I arus, T waktu. Nah, yang ketiga, energi listrik bisa dirumuskan dengan W sama dengan V kuadrat per R kali T, ya. V-nya tegangan listrik, R-nya hambatan, T-nya waktu. Berbicara energi listrik berarti berbicara tentang penggunaan energi listrik. Nah, di rumah-rumah, konsumsi energi listrik ini terukur pada kWh meter. kWh adalah satuan lain dari energi listrik, ya. kWh itu singkatan dari kilowatt hour atau kilowatt jam. Nah, kilowatt sendiri adalah satuan dari daya listrik. Jadi energi listrik sangat berkaitan erat dengan daya listrik. Nah, daya listrik itu disimbolkan dengan P dan persamaannya adalah P sama dengan W per T. Jadi daya listrik adalah energi per waktu. Kalau misalkan energi listriknya kita gunakan yang nomor 1, berarti daya listriknya menjadi P sama dengan I kuadrat dikali R. Kalau misalkan kita pakai energi listriknya yang nomor 2, berarti persamaannya menjadi P sama dengan V kali I. Kalau misalkan kita gunakan W-nya nomor 3, berarti persamaan selanjutnya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Di soal diketahui ada sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt. Nah, ini artinya apa? Artinya, kalau misalkan pemanas ini dihubungkan dengan tegangan 220 volt, maka akan dihasilkan daya sebesar 1000 watt. Kalau misalkan dihubungkan dengan tegangan 110 volt, yang ini, maka daya yang dihasilkan sekarang berapa? Pintas mungkin akan jawab jadi 500 gitu, setengahnya, karena beda potensialnya berkurang setengahnya gitu ya, dari 220 yang seharusnya 220 menjadi 110. Tapi dayanya tidak berkurang setengahnya karena daya dengan tegangan itu dihubungkan dengan persamaan yang ini, ya. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Berarti P itu berbanding lurus dengan V kuadrat, ya. R itu adalah karakteristik dari internal bahan, ya. Jadi tidak berubah. Berarti kalau kita mau bandingkan P1 per P2 sama dengan V1 per V2 di kuadrat. Daya yang dihasilkan 1000 watt kalau tegangannya 220 volt, ya.
Tapi kalau misalkan tegangannya dihubungkan ke 110 volt, maka daya 2 jadi berapa? Jangan lupa ini di kuadrat ya. Berarti kan sama dengan 1000 per P2 sama dengan 220 dibagi 110 itu kan 2 kuadrat. Jadi P2 sama dengan 1/4 dikali 1000 atau 250 watt ya. Jadi ketika dihubungkan ke 110 volt, dayanya 250 watt. Nah, sekarang apa informasi selanjutnya? Pemanas air ini digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, jadi tujuan utamanya adalah untuk ya mendidihkan air. Pertama, kalau misalkan nih alat ini dihubungkan ke 220 volt, itu air bisa mendidih hanya dengan waktu 15 menit. Tapi kalau misalkan tegangannya hanya 110 volt, berarti untuk bisa mendidih itu berapa lama? Jadi ya, energi yang diperlukan pada kedua kondisi sama, tapi yang berbeda adalah tegangannya. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Jadi, energi listrik yang diperlukan pada kondisi 1 sama dengan energi listrik yang diperlukan pada kondisi 2. Nah, rumus energi listrik yang harus kita gunakan yang mana? Tadi kan ada banyak rumus energi listrik ya. Coba kita lihat lagi. Yang diketahui di soal itu kan waktu dan tegangan ya. Waktu, tegangan, dan daya gitu. Sedangkan energinya sama. Jadi, pilih yang ada waktu dan tegangannya. Yang jelas kita nggak pakai rumus energi listrik yang satu ya, karena dia tidak ada tegangannya. Kamu bisa pakai rumus yang nomor 2 atau yang nomor 3 gitu ya. Atau kamu juga bisa menggunakan rumus T sama dengan W per T. Oke, kita ingat-ingat ya. Kita lanjutkan ya. Kita bisa menggunakan persamaan energi listrik W sama dengan V kuadrat per R kali T, atau W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan P kali T. Misalkan kita gunakan yang ini dulu nih, yang nomor 1. W1 sama dengan W2, V1 kuadrat per R1 kali T1 sama dengan V2 kuadrat per R2 kali T2. Jangan lupa yang beda di sini hanya kondisi tegangan saja. Bahan alat listriknya tetap sama. Jadi R-nya kita bisa coret karena R itu adalah karakteristik unik dari setiap alat ya. Selama alatnya sama ya berarti hambatannya sama. Berarti perbandingannya tinggal V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan T2 per T1. Nah, V1-nya itu 220 volt. Ya. Waktunya pada saat dihubungkan ke 220 volt adalah 15 menit. Berarti kalau misalkan tegangannya dihubungkan ke 110, maka waktunya yang sekarang berapa? Jangan lupa ini di kuadrat ya. 220 dibagi 110, 2 dikuadratkan jadi 4, sama dengan T2 per 15. Berarti T2 sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 menit. Ya. Kalau misalkan kita mau pakai yang persamaan yang nomor 2, gimana? Sama aja, ya karena yang nomor 2 ini kan W sama dengan V kali I kali T kan. Dan I sendiri itu kan sebenarnya tegangan dibagi hambatan ya. Jadinya kalau kita uraikan I-nya jadi tegangan dibagi hambatan, rumusnya akan menjadi V kuadrat per R kali T. Jadi rumusnya akan sama dengan yang nomor 1 ya. Dia akan sama aja. Kalau misalkan kita pakai rumus yang nomor 3 ini nih, hubungan dengan daya gimana? Berarti kita bisa tulis nih di sini nih. Energi kedua kondisi sama. Bedanya di T1, T1 sama dengan T2, T2. Daya pertama tadi berapa?
Jadi ketika dihubungkan ke 220 volt, maka daya yang dihasilkan adalah 1000 watt ya. Nah, waktu yang dihasilkan di kondisi pertama ketika dihubungkan ke 220 volt kan 15 menit. Nah, sekarang ketika dihubungkan ke 110 volt itu kan dayanya itu seperempatnya, jadi 250 ya. 250, maka T2-nya jadi berapa? Berarti kan T2 sama dengan 1000 dikali 15 dibagi 250. Nah, 1000 dibagi 250 adalah 4. Jadi, 4 kali 15, 60 menit. Sama aja ya hasilnya. Jadi, jawabannya adalah 60 menit. Kalau di pilihan yang mana nih? 60 menit. Berarti yang D.